Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, sahabat PSB yang sehat walafiat insyaallah. Kita dalam menjalani kehidupan ini pasti menghadapi suka dan duka. Dikala kita menghadapi suka, sudah seharusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillah dan pujian-pujian yang lain kepada Allah Subhanahu wa taala dan menggunakan nikmat atau kebahagiaan tersebut untuk kita semakin mendekatkan diri kepada Allah, atau kebahagiaan dan nikmat itu kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat PSB yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita menghadapi musibah atau permasalahan dalam hidup ini, apakah atau bagaimana yang seharusnya kita lakukan? Di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, ayat 45, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Yang artinya, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian ini sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Sahabat PSB yang berbahagia, dari ayat yang barusan saya bacakan, surat Al-Baqarah 45, ya, Allah menjelaskan kepada kita, dikala kita menghadapi sesuatu yang berat dalam hidup ini, permasalahan ataupun yang lainnya, maka tidak lain dan tidak bukan jalan yang harus kita tempuh adalah dengan sabar dan sholat. Bila kita menemui masalah, ada sesuatu yang menjadi kendala dalam hidup ini, yaitu dengan cara kita menggelar sajadah. Kita menghadap Allah dan kita sampaikan segala keluh kesah kita hanya kepada Allah. Kemudian di ayat selanjutnya, di ayat 46, ya, tadi di akhir ayat 45 dikatakan bahwa untuk menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong itu sungguh berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Nah, orang-orang yang khusyuk ini adalah yang seperti apa? Dijelaskan di ayat selanjutnya, di ayat 45, ayat 46. Alladzina yabunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yang artinya, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Jadi, orang-orang yang mampu melakukan sabar dan sholat sebagai penolong adalah hanya orang-orang yang meyakini bahwa dia akan kembali kepada Allah. Orang-orang yang mampu melakukan adalah hanya orang-orang yang meyakini bahwa dirinya akan menemui Allah Subhanahu wa taala. Jadi, bila mana kita ingin masalah kita selesai, ingin beban hidup kita terlepas, maka hanya kepada Allah. Karena Allah lah yang maha segala-galanya, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, yang memiliki segala kehendak, ya. Dan bila kita yakin kita akan bertemu dengan Allah, maka buat kita
ini adalah sebuah satu-satunya jalan. Tak ada jalan yang lain. Jadi kesimpulannya adalah bila kita sebagai seorang muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala menemui permasalahan dalam hidup ini, hanya satu cara, kembali kepada Allah, menghadap Allah, kita gelar sajadah, kita sholat wajib ataupun sholat sunnah ataupun sholat sunnah mutlak untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dan kita mengadu kepadanya. Setelah itu, kita hadapi dengan sabar, insya Allah pasti akan dapat jalan keluar yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.